Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS. Kali ini kita akan berbicara mengenai era atau zaman purbakala, ya. Ini tercatat di Alkitab, ya. Tidak tafsir. Era atau zaman purbakala itu ada dua. Purbakala sebelum ada bumi, maksudnya bumi bulat, ya. Dan purbakala sesudah ada bumi bulat. Jadi ada dua, ya, pemahamannya. Keadaan maksudnya keadaannya, keadaan era atau zaman purbakala itu, ya. Sesudah itu lalu dilanjutkan dengan era atau zaman dahulu. Dan diakhiri dengan zaman akhir. Zaman dahulu adalah eranya para nabi, ya. Dimulai dari Abraham sampai Maleaki, ya. Dan zaman akhir adalah pada saat Yesus lahir ke dunia, ya, Allah itu menjadi manusia, ya, tahun 1 Masehi sampai hari kiamat nanti. Itu disebut zaman akhir. Jadi paling tidak ada empat era, ya. Dua itu adalah era purbakala. Nah, yang kita akan bahas adalah era purbakala, yaitu purbakala sebelum dan sesudah bumi bulat dicipta. Mari kita lihat, ya. Alkitab menulis kata purbakala, ya. Kata purbakala sendiri ada dua arti di Alkitab, ya. Tadi seperti sudah saya sebutkan, ya. Purbakala sebelum bumi ada, yaitu era belum ada manusia, belum ada bumi bulat, ya. Amsal 8 ayat 23. Belum ada itu. Yang kedua, purbakala setelah bumi bulat ada. Setelah bumi ada, ya. Zaman nenek moyang manusia yang mula-mula, ya. Jadi purbakala setelah bumi ada itu ada manusia. Contohnya Kejadian 6 ayat 4. Yang pertama kita bahas purbakala sebelum bumi ada. Bumi yang dimaksud adalah bumi bulat. Otomatis juga belum ada manusia karena belum ada bumi, ya kan? Belum ada tumbuhan, belum ada matahari, bulan, bintang, belum ada kehidupan, belum ada apa-apa di jagat raya itu, ya. Jadi pada saat bumi purbakala sebelum bumi ada, itu belum ada kehidupan, ya. Lalu yang ada apa itu di era purbakala itu sebelum bumi ada, ya. Dan pertanyaannya, siapa yang mencipta? Kan begitu, ya kan? Yohanes 1 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga, bahwa firman yang adalah Allah itulah yang mencipta. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Ayat yang ketiga dari Yohanes 1 ayat 3, segala diciptakan oleh Dia.
Berarti segala diciptakan oleh firman yang adalah Allah. Allah memakai sebutan firman. Ya. Nah, untuk memahami Alkitab, yang pertama adalah harus lebih dahulu memahami eksistensi Allah yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1. Sebab jika gagal memahami ayat ini, maka akan gagal dalam memahami seluruh isi Alkitab. Ya. Ada Allah yang di sorga yang disembah dan tidak dapat dideskripsikan adalah Allah yang bernama Yesus. Dan ada Allah ya yang berkarya yang disebut Tuhan, yaitu firman. Firman adalah Allah yang berkarya, yaitu Tuhan itu. Jadi ada Allah yang disembah, ada Tuhan. Nah, Allah dan Tuhan itu satu, tidak dua. Ya. Jadi inilah ya yang harus dipahami eksistensi Allah itu. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Jadi jangan pisahkan antara Tuhan dengan Allah. Kalau Tritunggal selalu kan tersetting di pikirannya itu adalah Allah 3 pribadi, gitu kan? Nah ini gagal pahamnya di sini. Ini pasti gagal, ya. Jadi eksistensi Allah itu adalah ada Allah yang duduk di tata surga disembah dan ada Allah yang berkarya yaitu firman yang disebut Tuhan. Nah, yang mencipta itu adalah firman. Yohanes 1 ayat 3 tadi. Lalu kelak ya, firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Yang menjadi manusia bukan perkataan Allah yang menyatu dengan Allah, melainkan Allah sendiri. Firman yang adalah Allah itulah yang menjadi manusia. Paham di sini kan? Nah, jadi kalau gagal memahami Yohanes 1 ayat 1 yang adalah eksistensi Allah, maka akan gagal dalam memahami Alkitab. Jadi jelas ya. Yang mencipta adalah firman yang adalah Allah yang disebut Tuhan. Itulah yang mencipta. Tapi harus diingat Allah itu satu. Roh Allah ya roh Tuhan satu. Ya. Baik, kita berlanjut. Yeremia 23 ayat 24. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia. Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Nah, itu Allah yang disembah, yang tidak dapat dideskripsikan. Karena dia memenuhi ruang dan waktu. Nah, dan ada Allah yang berkarya, yaitu firman. Yang disebut Tuhan. Tuhan dan Allah satu. Ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, tadi roh Tuhan ya, Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jelas ya, Tuhan adalah Allah. Amsal 8 ayat 22. Pertama kali ya, apa yang diciptakan oleh firman. Jadi pencipta adalah firman ya, yang adalah Allah ya. Yang adalah Allah yang berkarya itu yang disebut Tuhan, itulah yang mencipta ya.
Yang dicipta oleh firman apa? Amsal 8 ayat 22. Pertama kali diciptakan adalah hikmat. Ya, maka Yesus Kristus adalah Allah penuh hikmat. Nah, jelaskan terbuka sekarang siapa Allah yang penuh hikmat itu? Ternyata adalah Yesus Kristus. Roma 16 ayat 27. Ya. Karena apa? Firman itu kelak menjadi manusia. Sekali lagi, yang menjadi manusia bukan perkataan Allah yang menyatu dengan Allah, melainkan Allah sendiri. Allah memakai sebutan firman, itu yang pertama. Lalu dia juga memakai sebutan Yahweh. Jadi yang diciptakan pertama kali oleh firman adalah hikmat. Firman juga menciptakan yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Yang tidak kelihatan adalah sorga dan isinya, yaitu malaikat, serafim, dan kerub. Tidak ada bidadari di sorga. Karena Alkitab jelas mengatakan bahwa sorga itu roh. Tidak ada seks. Tidak ada itu bidadari yang digambarkan sebagai berjenis kelamin perempuan dan bersayap. Tidak ada di surga Kristen, tidak ada seperti itu. Yang ada adalah malaikat, serafim, dan kerub. Dan Allah itu sendiri. Itu yang diciptakan yang tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Karena mata fisik tidak bisa melihat yang roh. Tetapi roh bisa melihat roh. Kenapa? Kalau tidak kan pasti tabrakan. Ya kan? Jadi surganya Kristen adalah surga roh. Nah, lalu yang diciptakan yang kelihatan oleh firman adalah bumi yang belum beraturan, samudera raya beserta dengan kelengkapannya, ya, oksigen, mineral, dan lain-lain. Dibuktikan oleh Yohanes 1 ayat 3. Nah, jelas kan? Jadi firman itu menciptakan hikmat yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ya, yang kelihatan itu bumi yang belum beraturan. Bukan bumi bulat. Itu terdapat dalam Kolose 1 ayat 16. Ya. Sekali lagi, firman itu kelak menjadi manusia yang bernama Yesus. Itulah yang mencipta. Ya, tapi pada saat kondisi dia roh. Amsal 8 ayat 23-24. Ya. Nah, pada saat firman mencipta, ya, lalu ini didiamkan berabad-abad kondisi ini. Inilah yang sering dikatakan oleh para pendeta di luar sana itu,
dengan masa kekekalan. Tapi mereka tidak mengerti apa itu masa kekekalan. Jadi kondisi purbakala sebelum ada bumi bulat ini berlangsung dan dirahasiakan Allah selama berabad-abad lamanya, ya, dalam time zone Allah. Itu kalau dalam time zone Allah itu berabad-abad, berarti kalau dikonversi ke time zone bumi itu kurang lebih 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Nah itu ya, itu yang pertama. Firman yang adalah Allah itu mencipta, ya, pada saat purbakala sebelum ada bumi. Nah sekarang yang kedua, purbakala setelah ada bumi, ya, yang dimaksud bumi itu adalah bumi bulat, ya, yang berasal dari bumi yang belum berbentuk. Nah, firman yang ada Allah itu, yang adalah Allah, tidak lagi memakai nama firman. Maksudnya tidak lagi memakai sebutan, ya, bukan nama. Tapi tidak lagi memakai sebutan firman, melainkan memakai sebutan Yahweh. Ya, dibuktikan di Kejadian 2 ayat 4. Jadi jelas, ya, firman mencipta. Lalu Allah memakai sebutan bukan firman lagi, melainkan Yahweh. Nah, pada saat Allah memakai sebutan Yahweh, ya, Allah yang berkarya itu yang disebut Tuhan, ya, memakai sebutan Yahweh, maka dia melanjutkan pekerjaan firman. Allahnya tetap itu, tetapi sekarang dia memakai sebutan Yahweh, atau oleh Lembaga Alkitab Indonesia ditulis Tuhan huruf kapital semua. Itu adalah terjemahan dari Yahweh, ya. Dia melanjutkan pekerjaannya di Kejadian 1 ayat 2. Yahweh adalah Allah itu sendiri yang sebelumnya memakai sebutan firman. Ya. Sekarang dengan sebutan Yahweh, dia meneruskan karyanya, yaitu menciptakan bumi yang belum beraturan menjadi bumi bulat. Nah, ternyata yang menciptakan bumi bulat itu adalah Allah itu sendiri yang memakai sebutan Yahweh. Era purbakala setelah ada bumi bulat berarti, ya, ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, ada matahari, bulan, dan bintang, ada kehidupan zaman purba. Ada juga dosa warisan Adam, dosa yang menjalar ke seluruh manusia, terdapat dalam Roma 5 ayat 12, 13, 14. Manusia beranak cucu. Manusia mulai menyebut, memanggil nama Tuhan, ya, huruf kapital, ya, yang terjemahan dari Yahweh, ya, terdapat dalam Kejadian 4 ayat 26. Nah, era purbakala diakhiri dengan kejahatan manusia yang sangat tinggi, sehingga Allah menyesal dan memusnahkan manusia yang ada waktu itu, dimusnahkan dengan air bah, dan hanya menyisakan 8 orang saja, yaitu Nuh dengan istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya. Jadi hanya 8 saja yang tersisa, ya, karena kejahatan manusia yang sudah luar biasa. Kejadian 7 ayat 13. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet. Nah, ini 3 anak Nuh, ya. Anak-anak Nuh, ya, dan istri Nuh, ya, dan 3 istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia
ke dalam bahtera itu. Jadi yang hanya diselamatkan hanya 8. Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Jadi era purbakala itu diawali dengan ini era purbakala yang setelah bumi dibentuk ya, diawali dari Adam hingga Nuh. Itu era purbakala setelah bumi ada. Dan era purbakala sebelum bumi ada itu dicipta oleh firman yang adalah Allah yang berkarya, yang disebut Tuhan, yang berakhir pada penciptaan yang kelihatan dan didiamkan berabad-abad lamanya. Ya, kurang lebih 36,5 miliar tahun waktu bumi. Amin. Baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.